Jawa Provinsi. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menelaah dan memahami bahasa jurnalistik. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Sebab bahasa merupakan alat komunikasi utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Dalam pengertiannya, bahasa merupakan sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Dalam perspektif linguistik sistemik fungsional atau LSF, bahasa merupakan bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pada dasarnya, bahasa mempunyai fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di antara sesama manusia, yang bersamanya sangat terkait dengan perkembangan budaya. Sedangkan peran bahasa dalam perkembangan budaya diantaranya yaitu bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Misalnya dalam kebudayaan Jawa, ada anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa krama, bahasa halus, sementara ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko, bahasa kasar atau bahasa pergaulan. Dan yang ketiga adalah bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku bangsa dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi bahasa secara umum yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri kepada orang tuanya. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Tujuannya agar maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Ketika berada di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Dan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa biasa diterapkan pada individu atau masyarakat. Sekarang mari kita mencermati tentang bahasa jurnalistik. Menurut bentuknya ada beberapa, yaitu bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa jurnalistik majalah, jurnalistik radio siaran, jurnalistik televisi, dan bahasa jurnalistik media online internet.
Untuk bahasa jurnalistik surat kabar memiliki pengecualian karena harus tunduk pada kaidah atau prinsip-prinsip umum bahasa jurnalistik. Juga memiliki ciri khusus yang spesifik. Hal ini yang membedakan dengan bahasa jurnalistik media lainnya. Nah, sekarang marilah kita melihat dan memahami ciri-ciri utama tersebut. Yang pertama adalah sederhana. Artinya, selalu mengutamakan atau memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya. Kedua adalah singkat. Artinya, langsung kepada pokok masalah, to the point, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat sederhana. Berikutnya adalah padat, berarti syarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Lugas, artinya tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca, yang menimbulkan perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Jelas, artinya mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas di sini mengandung 3 arti. Jelas artinya jelas susunan kata atau kalimatnya, dan jelas sasaran atau maksudnya. Jernih, artinya transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. Kata dan kalimat yang jernih berarti kata dan kalimat yang tidak memiliki agenda tersembunyi di balik pemuatan suatu berita atau laporan. Menarik, artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, meningkatkan selera untuk membaca. Demokratis, berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. Bahasa jurnalistik menekankan aspek fungsional dan komunal sehingga sama sekali tidak dikenal pendekatan feodal sebagaimana dijumpai pada masyarakat dalam lingkungan priayi dan keraton. Populis, berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di pikiran khalayak pembaca. Logis, artinya apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Gramatikal, berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa yang baku. Menghindari kata tutur. Kata tutur merupakan kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal. Contohnya bilang, dibilangin, bikin, kayaknya, makanya, dan sebagainya. Berikutnya adalah pilihan kata atau diksi yang tepat. Bahasa jurnalistik sangat menekankan efektivitas. Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tetapi juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Artinya, setiap kata yang dipilih memang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan kepada khalayak. Berikutnya, mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai pembaca daripada kalimat pasif. Kalimat aktif lebih memudahkan pengertian dan penjelasan pemahaman, sedangkan kalimat pasif sering menyesatkan pengertian dan mengaburkan pemahaman. Menghindari kata atau istilah teknis. Karena ditujukan untuk umum, bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, dan ringan dibaca. Kata atau istilah teknis hanya berlaku untuk kelompok atau komunitas tertentu yang relatif homogen, dan ini tidak bisa dibawa ke dalam realitas yang heterogen. Selain tidak efektif, itu juga mengandung unsur pemerkosaan. Dan yang terakhir adalah tunduk kepada kaidah etika. Pada bahasa tersimpul etika.
Bahasa tidak saja mencerminkan pikiran seseorang, tetapi sekaligus juga menunjukkan etika orang tersebut. Pers wajib menggunakan serta tunduk kepada kaidah dan etika bahasa yang baku. Baik, demikian pembahasan kita tentang ciri-ciri bahasa jurnalistik. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.